Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illahul qayyum atubu ilaih, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadirin nabiyina Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa nawalihi wal ajdaadi wa jaddina wa li jami'i masyaykhina wal muallimina wal awliya was shuhada was salihin ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumid darini amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqatul fitri mu'allaqun bis samai wal ardi. As-sadaqatul fitri tuhratul syai'i minar rafasi war minal lambar rafasi. Bermula zakat fitrah itu terapung-apung antar langit dan bumi, daripada orang yang selalu mau mengeluarkan zakat fitrah akan menjadi suci. Sadaqatul fitri tutharu lis-saimi minar rafasi wal lagwi. Bermula zakat fitrah itu membersihi bagi orang sedang berpuasa daripada ucapan sia-sia, daripada ucapan tidak ada berguna. Jadi zakat fitrah ini membersihi atas segala kita berpuasa dalam keadaan itu tak kerjakan hal-hal yang tidak pantas, seperti ucapan-ucapan kita ataupun perbuatan kita. Lalu kita tunaikan zakat fitrah, kami bersihlah puasa kita bulan Ramadan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aqta sadaqatal fitri lahu likulli hubbatin yu'tiha sab'una alfa kasrin tulu kulli kasrin ma bainal masjid wal maghrib. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa melaksanakan zakat fitrah, baginya itu bagi tiap-tiap satu butir zakat fitrah yang diberikannya akan diganjar oleh Ta'ala 70 mahligai nanti di alam akhirat. Panjangnya tiap-tiap satu mahligai itu barang antar langit dan bumi, artinya dari masyrik dan ke maghrib. Ini hanya cuma kelebihan orang mengeluarkan zakat fitrah. Wa yajibu zakatal fitri liman hadara fi syahr Ramadan. Wajiblah zakat fitrah itu bagi orang yang berhadir dalam bulan Ramadan. Artinya wajib mengeluarkan zakat fitrah itu bagi orang yang sempat berada dalam bulan Ramadan, walau sekalipun 1 jam. Misalnya seseorang laki-laki di awal bulan Ramadan dia berniat untuk berpuasa bulan Ramadan. Setelah sampai yang subuh jam 6 dia meninggal dunia. Satu jam saja dia kurang lebih berada dalam bulan Ramadan. Itu pun wajib mengeluarkan zakat fitrah walaupun sajam hadir dalam waktu bulan Ramadan. Ataupun lagi seorang perempuan melahirkan anak dalam bulan Ramadan cuma 1 jam juga lahir anak. Bulan Ramadan itu jam berapa? Jam 5 subuh, tapi sudah masuk niat puasa Ramadan.
Itu juga wajib memfitrahi anak yang baru lahir walaupun sajam dalam bulan Ramadan. Ataupun lagi seorang laki-laki di kemarin atau siang tadi, yaitu sempat dia sempat berpuasa 1 jam, ataupun ketika itu jam 5 imba asar bernikahan. Setelah bernikahan esok hari raya kan sejam aja sempatnya itu jam 5 bernikahan kena jam kadaluskan berbuka puasa. Itu wajib juga suami yang menikahi tadi menzakat istrinya yang baru dinikahinya, wajib menikah walaupun tahu Ramadan sejam aja esok akan raya hari, artinya di akhir Ramadan lah. Itu juga wajib si laki memfitrahi akan istrinya yang sudah dia nikahi. Ataupun lagi seorang laki-laki meninggal di awal bulan Ramadan, sempat sajam juga wajib dia fitrah. Atau seorang laki meninggal bulan Ramadan sampai sajam bulan Ramadan masuk, itu wajib dia difitrahi. Dan atau lagi seorang laki perempuan melahirkan anak dan bulan Ramadan atau meninggal anak di akhir bulan Ramadan juga wajib dia fitrah walaupun sajam waktunya masuk dalam bulan Ramadan. Itu wajib memitrahi yang sempat hadir dalam bulan Ramadan walaupun 1 jam aja waktunya, itu wajib difitrahi. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam hadis Rasulullah, barang siapa memberikan zakat fitrah itu baginya diganjar oleh Allah Ta'ala dalam 1 biji hitungan. Kan banyak benar, kalau 1 liter itu berapa bijinya ada kehitungan. Dalam 1 biji itu diganjar oleh Allah Ta'ala dengan pahalanya, yaitu berapa? Sab'una kasrin, diganjar Ta'ala 70 mahligai. Tulukul kasrin bainal masyriqi wal maghrib, panjangnya itu antara dalam 70 itu antara 1 mahligai itu panjangnya yaitu sama dengan masyriq dan maghrib, antara masyriq dan maghrib, luar biasa. Kemudian Rasulullah lagi menjelaskan hadisnya, man aqta sadaqatal fitri lahu asru asya'a, siapa berfitrah akan diganjar Ta'ala baginya itu 10 macam kelebihan, 10 macam kehebatan. Awalu, yang pertama, yutahiru jasadahu minaz zunub. Pertama, orang yang mengalami zakat fitrah itu akan dibersihkan Allah Ta'ala batang tubuhnya daripada dosa dan kesalahan. Jadi orang mengalami zakat fitrah itu dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala dengan sebab mengeluarkan zakat fitrah. Baginya ada 10 perkara. Pertama tadi akan dibersihkan Allah Ta'ala batang tubuhnya daripada dosa. Wasani, yang kedua, yu'taku minal asar, yaitu dibersihkan Allah Ta'ala daripada sekalian kesalahan. Yu'taku minan nar, begitulah. Yu'taku minan nar, orang yang berzakat fitrah itu akan dibebaskan oleh Allah atau dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Barang siapa mendapat dibebaskan oleh Allah daripada api neraka, niscaya dia akan dapat oleh Allah Ta'ala dalam surganya. Jadi pembebas dari api neraka kita masuk, kita mengeluarkan zakat fitrah, maupun untuk diri kita, maupun orang yang kita anggap sebagai dalam nafkah kita, juga wajib kita sebagai orang tuanya yang itu sebagai kepala keluarga menafkahi atas orang yang tidak di bawah tanggungan kita. Itu kewajiban seorang suami mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang berhak dia nafkahi sebagaimana istri, anak, dan orang di atas kewajiban dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Wasalisu, yang ketiga, yasiru saumuhu makbulan, dengan sebab mengeluarkan zakat fitrah itu puasa kita dalam 1 bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah zakat fitrah selalu menjadikan kabul semua ibadat dalam bulan Ramadan. Warabi'u, yang keempat, yastaujibu al-jannata, dia itu akan dipastikanlah dia masuk ke dalam surga.
Jadi orang zakat fitrah itu membukakan kunci surga dengan sebab zakat fitrah, sehingga zakat fitrah ini akan menjadikan seorang itu dipastikan akan mendapatkan rahmat Allah, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khamis, yang nomor 5, yakhruju min qabri aminan minal azab. Yang nomor 5, orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu dia setelah bangkit dari kuburnya, keluar dari kuburnya aman daripada azab dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kan ini yang kita harapkan, bangkit dari kubur itu dalam keadaan aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, menuju untuk jalan seterusnya melintas siratal mustaqim dalam keadaan aman, berada ketika di dalam timbangan dalam keadaan baik, sehingga meneruskan pendapatan segala amal ibadahnya dengan amal ibadah yang selalu memuaskan untuk selamat dalam negeri akhirat. Dan pula mengharapkan dengan adanya amal ibadah inilah akan mendapat rahmat Allah Ta'ala dan imbalan masuk ke dalam surga. Dengan ibadah ini satu jalan menuju lurung masuk ke dalam surga. Atau dengan ibadah bulan Ramadan dan zakat fitrah ini sebagai jambatan menuju jalan ke dalam surga. Ini jambatannya. Berpuasa bulan Ramadan dan sebaik-baiknya sampai waktunya puasa Ramadan habis, zakat fitrah kita laksanakan, aman bangkit dari kubur dan menuju ke dalam rahmat Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasadisu, yang nomor 6, yuqbalu ma'amila minal khairati fitil kasanah, dan selalu diterima oleh Allah Ta'ala apa saja yang ia kerjakan masalah kebaikan dalam bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Ta'ala dalam setahun ini. Di dalam setahun ini, mulai Ramadan tahun dahulu sampai sekarang ini, apa yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan ini, sebab dahulunya bulan Ramadan dahulu kita mengerjakan zakat fitrah, sehingga menuju pada tahun yang akan datang akan selalu amal ibadah kita diterima oleh Ta'ala, akan sekalian kebaikan-kebaikannya. Wasai'atu ghufira lahu, dan semua apa yang ada kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya zakat fitrah. Ya, zakat fitrah tahun ini berzakat fitrah sampai tahun yang akan datang, dalam setahunan ini kita terbimbing ke jalan yang lurus. Semua amal ibadah yang baik-baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasai'atu ghufira lahu, dan semua misalnya kerjaan yang jahat yang pada baiknya tadi akan selalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap menjaga berwas diri, tetap menjaga menghati-hatikan diri kita di jalan kebaikan. Jangan ini salah mengertikan. Aku cari boleh puasa sudah Ramadan tahun ini dan mengeluarkan zakat fitrah juga, dalam hadis mengatakan semua kebaikan itu diterima dan semua kejahatan dihapus. Lalu sawinang-winang bekerja nang kada baik wani juga menggawi, karena ujar tadi nang kada yang kejahatan masih dihapus juga. Lalu mengerjakan terus nang kada baik, kita salahlah menafsirkan. Artinya tetap aja kita berdiri dan pandiri itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang kita tinggalkan, yang diperintah tetap kita kerjakan sebagaimana mestinya. Ini jangan salah guna salah memaham. Mantang-mantang kita berpuasa bulan ini, lalu kita zakat fitrah aja, lalu gawian kada sanono. Karena dengan harapannya tadi nama kebaikan diterima aja, nama kejahatan so diampuni aja, bujur seperti itu, lalu sewinang-winang itu kada boleh, itu salah mengerti. Artinya tahun ini kita sudah mengharap pada Ta'ala akan amal ibadah diterima, kejahatan diampuni. Lebih kita berpuas diri lagi lah, tetap berada dalam kebaikan. Artinya selalu mendidik diri kita ke jalan yang baik, dan kita cegah diri kita dari hal-hal yang terlarang, hal yang munkar. Perlu kita perhatikan seperti itu. Jadi yang lumah anami tadi ujar Rasulullah, orang yang berpuasa bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat fitrahnya,
kebaikannya diterima oleh Allah Ta'ala dan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, dan semua kejahatannya diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti itu pahaman hadis. Kita selalu bersyukur kepada Ta'ala, kita tetap jalan keadaan, mengharapkan Ta'ala hidayah petunjuk lawan kita agar tetap beribadat dengan sebaik-baiknya, seperti itulah. Dan kata lain, tetap kita menjalankan amal makruh dan meninggalkan yang dilarang. Allah Ta'ala itu nahi munkar, yang dilarang. Kemudian lagi warabi'u yang nomor 7, tajibu lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang berpuasa bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan dia sampai waktu hari raya fitrah mengeluarkan zakat fitrah, dia ini keluar dari kuburnya akan selalu mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat. Syafaat Rasul pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memberikan syafaat kepada umat, kepada kita khususnya umat Muhammad, hanya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu waktu dalam cerita dalam satu kitab Riyadhus Shalihin, di sana digambarkan pada terjadinya hari kiamat, manusia sudah dihalau semuanya, kemudian sudah selesai dihisab dan sebagainya, ditentukanlah nasib mereka masing-masing. Ada yang ke dalam surga dan ada yang kepada sebaliknya itu ke dalam neraka. Lalu ketika itu semua umat ini mencarikan syafaat, menuntut syafaat kepada nabinya masing-masing. Pada suatu ketika riwayat itu kan datang umat Nabi Adam memohon syafaat kepada Nabi Adam sendiri. Wahai Nabi Adam, anta abul basar, Nabi Adam pian bapa seluruh manusia, isfaq lana, kami beri syafaat pertolongan pada hari kiamat ini. Nabi Adam alaihissalam menjawab dengan sederhana, wahai umatku, kata Adam musuh Nabi Adam lah, wahai umatku yang Nabi Adam, aku tidak bisa beri syafaat kepada kamu karena aku orang yang pernah juga melakukan kesalahan. Kamu pergilah, carilah nabi yang lain, pergi lagi ke nabi yang lain, bertamu Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nabi Nuh alaihissalam, anta Rasulullah Rabbul Alamin, pian nabi yang pertama diangkat Allah sebagai rasul, isfaq lana, berilah kami syafaat wahai nabiullah kami Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menjawab juga, aku tidak bisa berikan syafaat kepada kamu, aku juga orang tidak mampu memberikan ajaran agama kepada anak dan istriku, karena anak Sidin kan kada beriman kepada Sidin sendiri yaitu Kan'an, dan lagi istri Sidin bini Nabi Nuh itu ada beriman jual Nabi Nuh. Jadi kan aku ada mampu memberikan syafaat, keluarga pun ada tidak taat kepada Allah dan Rasul, bahkan menantang terhadap kerasulanku. Pergi lagi bertemu nabi-nabi yang lain, begitu juga jawaban. Tamu Nabi Sulaiman alaihissalam jawaban yang sama. Bertemu Nabi Musa jawaban yang sama, karena mampu memberikan syafaat kepada orang lain. Bertamu Nabi kita lah yang mampu berikan syafaat kepada seluruh umatnya. Ujar Rasulullah, yashfa'u yaumal qiyamah salasatun, orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat kepada halayak manusia ada 3 perkara. Pertama, al-anbiya, para nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing, terutama nabi kita memberikan syafaat pada kita selaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, asyuhada, orang mati syahid, diizinkan Ta'ala berikan syafaat kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya, itu mati syahid. Yang ketiga, al ulama'u, para alim ulama berhak juga berikan syafaatnya kepada jiran tetangganya dan ahli keluarganya dan handai tulannya, yang diizinkan Ta'ala berikan syafaat kepada mereka itu. Ini adalah 3 perkara ini yang berikan syafaat izin pada hari kiamat. Pertama, para nabi-nabi atau para anbiya. Yang kedua, mati syahid, para syuhada. Yang ketiga, para alim ulama, diizinkan Allah memberikan syafaat kepada halayak jiran tetangga handai tulannya. Ini izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kiamat itu terutama sekali yang memberikan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperbanyaklah kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah, ma'aksara salatan alayya yajibu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang cangka banyak bersalawat dan aku nanti, kata Rasul,
dia akan memberikan syafaat pada hari yang sangsara, pada hari kiamat nanti. Diperbanyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian lagi wasamino yang nomor 8, wasamino yang nomor 8, yamuru ala sirati kal barqil khatib, melintas di tiang mustaqim itu bagaikan kilat yang menyambar. Kayak kilat menyambar, sekejap mata bangun dari kubur langsung menampati rahmat Allah, itu surganya, masuk ke dalam surga. Ini berkat beribadat bulan Ramadan, berpuasa dan sebagainya, amal-amal saleh. Dan setelah sampai waktunya waktunya berbuka hari raya, melaksanakan zakat fitrah. Nah, inilah akan selalu juga mendapatkan, yaitu bangun dari kubur, melintas jalan siratal mustaqim dalam keadaan aman dan selamat, bagian kilat yang menyambar. Jadi ini suatu anugerah kemuliaan Allah Ta'ala kepada umat Muhammad SAW, kepada kita, karena diadakan bulan Ramadan untuk menghapus dosa seluruhnya. Kemudian berzakat fitrah, itulah fadilatnya, akan mendapatkan bangun dari kubur bagaikan kilat yang menyambar sampai masuk ke dalam surga. Sehingga pada ketika itu malaikat, anak buah malaikat Ridwan kan beriringan banyak anak buahnya, mereka berkata, apa ujar mereka? Bertakun kepadanya, wa ma'akmalukum, apa kan amal-amal ikam jadikan sampai seperti ini langsung ke dalam surga aja lagi. Dia menjawab, nahnu nasumu fi Ramadan bil khairat, kami puasa bulan Ramadan beramal dengan sebaik-baiknya. Artinya kami jaga puasa kami dengan sebaik-baiknya. Selain itu kami beramal ibadah di bidang kebaikan apapun kami kerjakan ketika itu, sebagaimana baca Quran dan zikrullah dan kebaikan-kebaikan lainnya, sebagaimana berakhlak baik dan tamah lawan orang, dan lidah kami jaga kadang mengucapkan hal-hal yang kotor, dan perbuatan kami kadang menyimbang daripada hukum agama Allah. Kami mohon kepada Allah kita petunjuk perbuatan yang lurus seterusnya, sehingga kami mendapatkan imbalan Allah Ta'ala sampai bangun dari kubur bagian kilat menyambar sampai masuk pada rahmat Allah, berada di pintu surga. Ini hebat bulan Ramadan seperti ini. Karena Ramadan ini Nabi ini mendahulu pun ada seperti diberikan hebatnya Ramadan kepada mereka itu ada. Hanya mereka puasa sunat biasa aja, dikana wajib dikana sunnah, puasa sunat biasalah, sunat biasa, sunat mutlak. Bukan seperti wajibnya Ramadan ini 30 hari luar biasa. Jadi Ramadan inilah jangan kita sia-siakan selama kita masih berada, dan Ramadan ada berapa hari lagi kan habis bulan Ramadan. Hari ini malam yang ke berapa? Ke 25 kah? Malam ini. Ya 27. Nah, jadi ini ketinggalan beberapa hari lagi. Kalau ada beberapa hari lagi akan Ramadan akan meninggalkan kita. Berdoa kita kepada Allah Ta'ala semoga dipanjangkan umur, sehatkan badan sampai kembali mana bulan yang berberkah, bulan Ramadan ini luar biasa. Kemudian lagi watasi'u yang nomor ke-9, yarjihu mizanuhu minal hasanat, dipenuhi Allah Ta'ala akan timbangannya daripada masalah-masalah kebaikan. Timbangan itu penuh dengan kebaikan. Artinya apa? Artinya amal kebaikan kita terima oleh Allah Ta'ala dan kejahatan dihapus. Kan ditimbang itu kan yang baiknya aja nang timbul, kadang yang jahat nang timbul, berarti kejahatan kita atau kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kan timbangnya barat nang kebaikan yang nang timbul nang baratnya, nang kejahatan kada lagi. Inilah luar biasa bulan Ramadan. Dalam 1 tahun 12 bulan, 1 bulan ini membersihi atas segala hidup yang 11 bulan. Dan 12 tahun kan 12 bulan, 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 12 bulan. 1 bulan ini untuk membersihi yang dalam keadaan 11 bulan. Jadi 1 bulan membersihi perbuatan kita hidup dalam waktu yang 11 bulan itu, kan luar biasa. Hidup bulan Ramadan sangat beruntung. Jadi bulan Ramadan ini penghapus dosa. Ar-Ramadanu yarmadu dzunub.
Bermula bulan Ramadan itu akan menggugurkan akan dosa. Yarmad itu maknanya akan membersihkan atau menggugurkan akan zunuba, akan semua kesalahan kita. Dihapus adanya bulan Ramadan. Kemudian lagi wal ashiru yang nomor 10. Yamhullahu ismahu fi diwanil asqiya. Tercatatlah diri seorang yang berpuasa bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya itu, dicatat namanya dalam pembukuan orang yang beruntung. Yamhullahu ta'ala ismahu fi diwanis syuhada, itu maksudnya. Tak salah sampai. Yamhullahu ta'ala ismahu fi diwanis su'ada itu kan beruntung. Ditulis oleh Allah Ta'ala namanya sebagai orang nama yang beruntung. Yamhullah dihapus ya begitu. Yamhullahu ta'ala ismahu fi diwanis su'ada. Yamhullahu ismahu fi diwanis asqiya. Dihapus oleh Allah Ta'ala namanya sebagai orang yang merugi. Jadi nama merugi dihapus, diganti Allah Ta'ala yaktubu ismahu bidiwani su'ada, ditulis Allah Ta'ala namanya sebagai nama orang yang beruntung. Jadi namanya sebagai dahulunya itu tercatat nama kita orang yang askia, yang merugi, sekarang dihapus menjadi tulis oleh Ta'ala namanya sebagai nama orang asyuada, orang yang beruntung hidupnya dalam dunia dan bahkan menuju ke alam baka nanti dalam keadaan beruntung. 10 perkara ini akan menyebabkan manusia berbahagia di alam akhirat nanti, berbahagia 10 perkara. Kemudian lagi kita sedikit menjelaskan tentang puasanya di bulan nisfu, di bulan Syawal. Rasulullah telah bersabda, "Man sama Ramadana su'ad ba'u sitan min Syawali." Karena kesemid dahri kulli. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan ini, kemudian selesai puasanya bulan Ramadan, lalu ia mengikutkan akan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Jika puasa bulan Syawal ini setelah hari raya itu kan 3 hari atau 4 hari. Jadi hilangan itu kan ada lagi, habis sudah hilang. Nah jadi hari raya pertama, kedua, ketiga, keempat hanya hendak berpuasa sunat Syawal, disebut dengan kata lain puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Ya, puasa 6 hari ini dalam keterangan lain, kalau kita ada tahutang, artinya itu ada puasa nih di bulan Ramadan ini, bisa dikait dengan sunat Syawal, bisa dikait. Mengkodanya niat mengkoda berdahulu ujar kita sajaku puasa esok hari mengkoda pada bulan Ramadan disertai sunat Syawal. Sajaku berpuasa esok hari untuk membayar qada bulan Ramadan serta sunat Syawal. Jadi apa artinya? Keperduan kita puasa bulan Ramadan terangkat, tabayari aja, kan tabayari aja itu tetapalin ada puasa tadi. Lalu puasa sunat Syawal pun didapat juga pahala hari Syawalnya itu, sunat Syawal didapat. Jadi ini kan dua jalan. Pertama bayar qada, yang kedua sunat Syawal didapat. Ini seperti itu. Karena kan kewajiban Ramadan wajib juga kita bayari berapa hari umpamanya. Kalau ibu-ibu kebetulan kan haid paling sungsung berapa hari? Seharianan sama laman. Jadi wajib juga dikoda haidnya yang tiap bulan itu tekanan, misalnya bulan Ramadan ini sampai sehari wajib dikoda sehari, atau 2 hari wajib dikoda 2 hari, disertai sunat Syawal niatnya tadi. Nah itu dapat pahalanya, pahala muqadda sudah terangkat, dan pahala nisfu sunat Syawal juga didapat. Nah ini untungnya. Jadi kalau melahirkan anaknya bulan Ramadan bayar qada juga kan, karena lahir anak dalam bulan Ramadan, ibunya ini mampu aja berpuasa seandainya terus menerus mampu aja. Tapi melahirkan anak bulan Ramadan mulai setengah bulan umpama, sedangkan ia kan mampu aja membayar puasanya, udah ada apa-apa, ini wajib bayar hari aja, ada fidyah, wajib bayar hari. Kalau ia memang kadang mampu berpuasa, memang kadang mampu belinya berpuasa garing,
Bila puasa uyuh bana atau garing lah, ataupun khawatir kalau anak dalam kandungan menjadi cedera atau menjadi ada kelamahannya nih, kelamahan atau apapun. Nah ini bayarnya dua, bayar mengqada Ramadan dan bayar fidyah. Karena dia ada yang berpuasa memang ada mampu, yang bagi orang ada mampu berpuasa bayar fidyah, bayar fidyah. Ini bagi yang tidak mampu berpuasa bulan Ramadan bayar fidyah. Tapi kalau mampu puasanya mampu aja, kau aja berpuasa kan garing apa-apa, ini bayar hari aja. Berapa hari lah tersangkut yang Ramadan kadang kau berpuasa, nah bayarilah sehitungan bilangan yang sudah kita langgar tadi. Ini seperti itu. Kalau mampu aja berpuasanya, tahan aja nih. Tuh kada bayar fidyah. Punya kada tahan bila puasa garing atau apapun yang menimpa mandinya luar biasa, nang halangan-halangannya nih kada mampu menjadi kada mampu tadi. Nah itu bayarnya bayar fidyah. Kemudian lagi ujar Rasulullah, barang siapa berpuasa bulan Ramadan ini dan diikuti imbas Selasa hari raya 3 hari ataupun keempat harinya berpuasa nisfu Sya'ban, boleh membuat niatnya tadi sebagaimana mengqada dan niat sawalnya, niat sunatnya, ini puasa 6 boleh. Diganjar oleh Ta'ala pahala luar biasa. Kayak apa ganjarannya? Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain menjelaskan, aqtahullahu ta'ala sawaba sittati asya'a. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahalanya puasanya puasa 6 tadi. Ini puasa 6, ganjar pahalanya 6 orang para nabi. 6 orang nabi, mereka nabi itu orang taat-taat beratan pada Allah Ta'ala. Nah mereka taat itulah dan mereka kenal Allah Ta'ala, mereka beramal luar biasa pada Allah Ta'ala. Pahala mereka seperti itulah yang kita dapat kaina. Sebagaimana awaluhum Adam alaihissalam, sebagaimana awal mereka Nabi Adam. Bagaimana pahala ibadat Adam dilimpahkan kepada berpuasa bulan Syawal. Wasani yang kedua Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf juga orang ahli ibadat, diberikan pahalanya orang berpuasa 6 hari bulan Sya'ban. Wasalisu yang umur 3, pahalanya bagaimana kan Nabi Yakub alaihissalam beribadat kepada Ta'ala. Seperti itulah pahala diberikan kepada orang yang mengerjakan puasa 6 hari dalam bulan Syawal ini. Warabi'u yang nomor 4 Musa alaihissalam, bagaimana pahala ibadah Nabi Musa alaihissalam. Saya mengenai ibadah sini itulah juga diberikan kepada orang sedang melaksanakan ibadat 6 hari puasa di bulan Syawal ini. Wal khamis yang nomor 5 Isa alaihissalam, bagaimana ibadahnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bagaimana ibadah sidin kepada Allah Ta'ala. Seperti itulah amal pahala ibadah sidin tadi dihibahkan, diberikan Allah pada sedang berpuasa bulan Ramadan. Wasadisu yang nomor sadis, wasadisu yumur 6. Yang nomor 6 ini diberikan Ta'ala pahalanya bagaimanapun hebatnya pahala Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu luar biasa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kada ada bandingan makhluk yang mengenal Allah Subhanahu wa taala lain pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita itu dalam riwayat sidin guring, mata sidin guring, hati ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita guring, hati sudah jauh Allah Ta'ala, kan tahu apa-apa lagi. Ini kita. Kalau Nabi sidin guring aja, hati tetap ingat zikrullah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guring sidin seperti itu. Dan ibadah sidin luar biasa, tidak ada lupa sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nabi kita. Hati sidin dimanapun selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal sidin luar biasa, amal Rasulullah SAW. Yang sunat Nabi itu kan dalam riwayat sampai kat warada kadamaiya, sampai artinya itu apa? Kamirah-mirah, kunyur-kunyuran, tumit sidin, kebanyakan berdiri sembahyang sunat. Sehingga Aisyah menagur, ya Rasulullah, sampian ini sudah diampunkan atas dosa sampian terdahulu dan akan terkemudian dibimbing sampian dalam keadaan kebenaran. Rasul menjawab dan ucapan Nabi apa-apa, apala akunu abdan syakura.
Apa tidak senang wahai Aisyah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak ibadat itulah orang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selaku umat Rasulullah selama hidup dalam dunia ini kita kerjakanlah kebaikan-kebaikan, apapun yang namanya itu baik kita kerjakan. Kita hitung-hitung, oh ini baik, nah oh ini dikerjakan oleh manusia, kita kerjakanlah. Oh ini dilarang oleh manusia, kita tinggalkan. Kita ada punya akal, ada punya pikiran, kau banding-banding. Ini yang baik, ini yang dilarang. Ini yang disuruh, ini yang dilarang. Ini yang baik, ini yang batil. Kau mikir-mikirkan. Jadi kita mengerjakan kebaikan, tentu ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengerjakan kebaikan dengan sepanuh-panuhnya. Jadi kita mendapatkan pahala orang bagaimanapun Rasulullah itu beribadat, seperti itulah menerima amal ibadah orang sedang mendirikan puasa bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat sesudah selesai bulan Ramadan. Pada suatu ketika dalam riwayat wajibu zakatul fitri fi sittati minal hijrati, diwajibkan oleh Allah Ta'ala mengeluarkan zakat fitrah pada tahun yang ke-6 daripada hijrah. Nabi sudah 6 tahun tinggal di Madinah, lalu Allah Ta'ala menyuruh Rasul untuk mengeluarkan zakat fitrah serta umatnya. Waktu ada zakatil fitrah qabla salatil id, dan waktunya zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebelum habis salat id. Kalau salat id ini waktunya habisnya belum selesai sampai yang salat id di masjid atau di surau, di langgar, selesai hari raya mending salat id habis sudah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini boleh di awal Ramadan, boleh di pertengahan Ramadan, boleh di akhirnya pun boleh juga, asal jangan tadi orang selesai sembahyang hari raya. Besokan hari raya itu nah cepat-cepat aja, belum sudah selesai sembahyang sunat hari raya, zakat fitrah kada diterima lagi, pahalanya kata masuk zakat fitrah lagi, menjadi zakat sunat, wakaf sunat aja lagi. Karena dalam riwayat ini Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nasiya zakatul fitri qabla salatil id. Seorang sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan sidin lupa mengeluarkan zakat fitrah itu hanya sesudah salat id, kada keingatan. Selesai sembahyangan hari raya sudah nih bubar, hanya ingat aku boleh berfitrah lagi nih. Ini bisa juga lupa, karena kan manusia wajarlah lupa, al insan mahal hatta nisyan. Manusia itu kan melakukan salah dan hilaf, wajar saja. Faja'ala kifaratahu itka raqabatin, maka menjadikanlah Sayyidina Utsman itu akan kiparatnya nih ditapus ini dengan memerdekakan seorang hamba. Sumajailan Nabi SAW, kemudian sini datang lawan Nabi berpadah Utsman bahwa terlupa mengeluarkan zakat fitrah, hanya ingat sebelum hari raya ini. Qala ya Rasulullah, ya Utsman apa mengadu kepada Nabi, nasi itu zakatul fitri qabla salatil id, ulun lupa nah mau zakat fitrah Rasulullah sebelum zakat fitrah kada ingat, sebelum orang bertakbiran nih kada keingatan, sebelum selesai sembahyang belum kada keingatan, hanya ingat nah tapi sudah selesai sembahyang. Faja'al kifaratahu itka raqabatin, lalu ulun jadikanlah kiparatnya penabusnya akan memerdekakan seorang hamba. Seorang hamba dimerdekakan sidin agar supaya mendapat imbalan zakat fitrah yang sebelum hari raya. Faqala salam, Nabi menjawab atau Nabi bersabda, lau aqta ya Utsman mi'atar raqabatin lam tablugh sawab zakatil fitri qabla salatil id. Wahai Utsman bin Affan ya Nabi nih, jikalau seandainya Utsman engkau merdekakan akan 100 orang hamba yang sihat, tidak sampailah pahalanya sebagaimana engkau mengeluarkan zakat fitrah ini sebelum hari raya. Jadi enggak sebanding. Jadi bila zakat fitrah sudah selesai sembahyang hari raya, itu kadang mendapatkan pahala orang yang memberi puasa bulan Ramadan. Karena zakat fitrah pembersih bulan Ramadan. Jadi ujar Nabi, sekalipun wahai Utsman bin Affan engkau memerdekakan 100 orang hamba yang sihat, tidaklah sampai pahalanya sebanding dengan engkau mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya. Ada sebanding. Jadi sebelum orang bertakbiran itu ya kita perhatikan zakat fitrah, jangan sampai kita itu
terlambat oleh karena ada keingatan. Orang sudah pulihkan sampai hari raya yang keingatan ini sebagai sedekah sunat saja lagi. Sedekah sunat yang kada mendapat pahala luar biasa tadi kan 10 macam kelebihan kada didapat. Sebagaimana pahalaan orang nabi juga kada didapat. Inilah artinya nang lalai ataupun memang kelupaan lupa disengaja kalau oleh karena lupa kada keingatan sama sekali, tapi tetap aja rugi itu manusia kalau dia tidak menunaikan zakat fitrah menurut waktu yang tepat pada waktu yang ditentukan oleh hadis dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini saja yang paling kita baca, semoga menjadikan ilmu lawan kita dan semoga ada kemanfaatan bagi kita bersama. Mudah-mudahan kita hadir pada saat ini selalu mendapatkan ampunan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru kita begitu juga, dan ibu bapak kita begitu juga mendapat limpahan rahmat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berzikir sebentar. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم وفي شان. لا إله إلا الله كل يوم وفي شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين